1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adira Hadatul Aisyah dengan NIM 1030523075 dari kelas DS 4703. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai infografi saya tentang manajemen proyektik. Di sini merupakan infografi saya yang telah saya buat yang berisikan tentang manajemen proyektik. Jadi, apa sih manajemen proyektik itu? Manajemen proyektik itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi proyek yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Tujuannya itu untuk memastikan proyek seperti proyek teknologi informasi seperti pengembangan aplikasi, jaringan, sistem informasi agar selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Lalu ada karakteristik proyek, ada ciri dan bedanya dengan operasional atau karakteristik proyek dan bedanya dengan operasional. Jadi di sini ada aspeknya itu ada tujuan, durasi, dan output, sama sumber daya. Di proyeknya itu ada menghasilkan produk atau jasa unik. Jadi yang pertama itu tujuan. Tujuan itu di proyeknya itu kita menghasilkan produk atau jasa unik. Sementara di operasionalnya itu ada aktivitas yang berulang sehari-hari. Lalu untuk durasinya di proyek itu dia sementara, ada di awal dan di akhir. Dan operasionalnya itu berkelanjutan. Sementara untuk outputnya itu hasilnya unik, misalnya kayak aplikasi baru gitu. Sementara di operasionalnya itu adalah hasil rutin atau misal maintenance sistem gitu. Untuk sumber dayanya ini di proyek dia dialokasikan khusus, sementara di operasional itu dia terdistribusi permanen. Jadi ciri-ciri proyek itu yang pertama ada unik, terus sementara, terus dia punya tujuan yang spesifik, dan yang terakhir adalah dia dibatasi oleh sumber daya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada jenis organisasi proyek. Jadi jenis organisasi proyek ini ada 3. Yang pertama, functional organization, itu merupakan struktur yang berdasarkan fungsi. Biasanya tuh dilakukan oleh divisi-divisi tertentu seperti itu. Lalu yang kedua ada project-based organization. Itu tuh kayak tim yang dibentuk khusus untuk proyek tersebut. Biasanya project manajernya itu punya wewenang penuh buat memilih itu. Terus yang terakhir ada matrix organization. Matrix organization itu merupakan gabungan keduanya. Jadi timnya berasal dari berbagai fungsi dan bekerja di bawah project manager seperti itu. Lalu yang keempat ada proses manajemen proyek. Proses manajemen proyek ini ada 5. Yang pertama ada inisiasi, yaitu kayak menentukan tujuan, ruang lingkup, dan sponsor proyek. Lalu ada planning, yaitu menyusun jadwal, anggaran, risiko, dan tim. Lalu ada executing, yaitu melaksanakan rencana dan mengelola tim. Lalu ada monitoring dan controlling, yaitu mengawasi progres dan melakukan koreksi. Dan yang terakhir itu adalah closing atau menyelesaikan proyek dan melakukan evaluasi akhir. Lalu yang kelima ada sertifikasi yang bisa diambil. Sertifikasi yang bisa diambil ini juga ada 5. Yang pertama ada PMP atau Project Management Professional, itu tuh biasanya oleh PMI. Atau yang kedua ada CAPM, Certified Associate in Project Management, itu biasanya untuk pemula. Lalu ada PRINCE2, itu Project in Control Environments, itu tuh biasanya populer di Eropa. Lalu ada Scrum Master atau Agile PM, itu tuh fokus pada metode Agile-nya. Dan yang terakhir ada TAA Project Plus, itu tuh biasanya untuk bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir itu
Yang keenam maksud saya itu ada tools untuk manajemen proyek. Tools untuk manajemen proyek itu ada Trello, Asana, Janpro, Notion, Google Workspace. Lalu untuk website dan sumber resminya itu ada eh, PMI .org, lalu ada projectmanager.com, ada aspmorg, lalu ada projectmanagement.com, sama scrum.org, seperti itu. Sekian isi infografis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.